Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita meyakini iman takwa merupakan modal utama, bekal terbaik untuk bisa mewujudkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika haji wada, Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Di antara isinya beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajjah fahajju. Wahai manusia, sungguh Allah telah memfardukan atas kalian, kepada kalian berhaji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Lalu ada sahabat yang bertanya, aqulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun ya Rasul? Rasulullah tidak menjawab, diam sampai sahabat ini bertanya 3 kali. Lalu Rasul menjawab, seandainya aku katakan ya, niscaya menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Kejadian ini yang menjadi asbabul wurud, sebab muncul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, tinggalkan, jauhi. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sekemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah membinasakan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, Allah binasakan karena perbuatan mereka. Kasratu masailihim, mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang agung ini menyatakan kepada kita akan komitmen dengan larangan, komitmen dengan perintah. Larangan tinggalkan, perintah kerjakan sekemampuan. Bahkan Rasulullah memberikan arahan agar kita tidak dibinasakan, agar kita termasuk umat-umat yang selamat. 2 hal yang disampaikan Rasul: jauhi banyak bertanya yang tidak penting. Yang kedua, tidak menyelisihi perbuatan Nabi.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan redaksi Rasulullah ini, yang pertama berkenaan dengan komitmen kita. Apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang, jauhi, tinggalkan. Apa yang Allah dan Rasulnya perintah, kerjakan. Larangan itu ada larangan yang pasti kita kenal dengan haram. Ada yang larangan tidak pasti kita kenal dengan makruh. Perintah ada yang pasti, ada konsekuensi ketika ditinggalkan. Dosa kita kenal dengan wajib. Lalu ada perintah yang tidak pasti, kita kenal dengan sunnah. Tapi perhatikan, tidak melihat sisi haram atau makruh. Ketika dilarang, tinggalkan. Yang haram jauhi, yang makruh tinggalkan. Yang wajib kerjakan, yang sunnah lakukan. Itu jalan yang terbaik. Sungguh indah keyakinan orang-orang saleh terdahulu, tidak banyak mempertanyakan perintah dan larangan Allah, karena tertanam di dalam hatinya keyakinan apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya pasti ada kebaikan, pasti ada kemaslahatan. Tidak mungkin perintah Allah dan Rasulnya untuk kerusakan dan untuk kezaliman. Itu tertanam. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang, pasti di sana ada kerusakan, pasti di sana ada bahaya, pasti di sana ada kebinasaan. Maka kalau tertanam keyakinan seperti ini, saya yakin kita tidak sibuk mempertanyakan, kita sibuk memahami sesuai dengan potensi yang Allah berikan, dan kita sibuk mengamalkan. Kita ini bukan kaum yang banyak berdebat, kita harus jadi kaum yang banyak beramal sesuai dengan pemahaman. Inilah hadirin yang pertama. Dan tentu banyak nas yang menjabarkan. Contoh sederhana, ketika Allah melarang kita khamar, judi contohnya, Allah kasih alasan rijsum min amali syaitan, perbuatan yang najis dan termasuk amal syaitan. Lalu Allah jelaskan di ayat 91-nya surah Al-Maidah itu, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena setan menginginkan dalam khamar, dalam perjudian itu timbulnya permusuhan di antara kalian, timbulnya kebencian di antara kalian. Padahal Allah mengajak kepada kita untuk saling mencintai. Padahal Allah mengajak kita untuk persatuan. Bahkan kita dilihat dengan bahasa ya ayuhan nas. Kalaupun berbeda keyakinan, tapi kita masih sama manusia yang harus saling memahami, saling mengenal, saling tolong menolong. Kita lihat sisi manusiawinya. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang lain. Allah mengajari kepada kita bagaimana setelah menjelaskan dirinya dengan detil, termasuk ayat yang paling agung, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi setelah itu apa yang Allah katakan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita sama, dari ayah yang sama, dari ibu yang sama. Lita'arafu. Kenapa Allah larang? Karena ternyata ada kehancuran. Timbulnya permusuhan yang membuat kita akhirnya binasa. Timbulnya kebencian. Bahkan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Perbuatan itu akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat, yang akhirnya memalingkan kita dari kehambaan kita, memalingkan kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sederhana. Jadi hadirin rahimakumullah, ini bagian yang pertama. Bagaimana menanamkan di dalam hati kita tidak sibuk mempertanyakan syariat Allah, tidak sibuk mempertanyakan perbuatan-perbuatan Rasulullah, tapi di lisan kita dihiasi dengan sami'na wa ata'na. Kalau dari Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu lagi memfilter apa isinya. Sibuk memahami, sibuk mengambil hikmah, lalu sibuk mengamalkan. Na'udzubillah kalau akhirnya kita muncul keraguan dengan Quran. Quran itu bukan lagi firman Allah. Quran itu dikatakan sebagai perkataan Rasulullah. Na'udzubillah.
Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bahasa ini begitu indah ketika Rasul mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Perhatikan harful jar anhu. Tetapi untuk perintah minhu dengan menggunakan min, bahkan dilanjutkan mastata'tum. Ini isyarat untuk meninggalkan larangan itu sifatnya mutlak total. Karena untuk menjauhi larangan Allah itu tidak membutuhkan biaya, tinggal pengendalian. Berbeda dengan perintah. Setiap orang tidak sama dalam melakukan. Ada orang yang Allah kasih potensi dengan hartanya sehingga dia bisa berinfak yang banyak. Tapi ada juga orang yang tidak bisa berinfak karena memang Allah sempitkan rezekinya. Ada orang yang kuat sholat lama bahkan berdiri, tapi ada orang yang kemudian untuk berdiri saja tidak bisa. Dan maha adil Allah, maha rahman Allah, sehingga mastata'tum sekemampuan. Sholatlah berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring. Sekali lagi, ini isyarat. Larangan itu total, sedikit banyak tetap haram. Karena tinggal pengendalian. Larangan berjudi, diam, sibukkan dengan ketaatan, tinggalkan judi. Larangan berzina, jauhi, tidak membutuhkan biaya, berbeda dengan zinahnya. Tapi untuk perintah, setiap kita berbeda kekuatan. Maka Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hadirin, untuk larangan itu sifatnya total. Tapi kan ini cuma sedikit, enggak juga. Meskipun sedikit haram dan tinggalkan. Karena kita bisa jadi berangkat dari yang sedikit lalu kita menyepelekan, akhirnya kita menjadi orang yang suka melakukan hal yang besar. Dan tidak ada perkara yang sedikit kalau dilakukan terus-menerus, sebagaimana tidak ada perkara yang besar kalau hanya dilakukan hanya satu kali. Perkara kecil kalau terus-terusan akan menjadi besar, dan perkara besar kalau dilakukan sekali bisa jadi kecil di hadapan orang yang dawam meskipun melakukan hal yang kecil. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, Rasulullah mendahulukan mana haitukum lalu ma amartukum. Bisa jadi dalam satu perkara ada manfaat dan ada madarat, ada kebaikan dan ada keburukan. Maka para ulama membuat kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Ketika dalam satu perkara ada manfaat dan ada madaratnya, ada baik dan ada buruknya, maka perhatian kita fokuskan kepada madaratnya sehingga kita tinggalkan, bukan melihat manfaatnya. Saya ingin yang sederhana. Kalau ada teko berisi air penuh, manfaat luar biasa, bisa dibagikan bagi orang-orang yang haus. Tapi kalau di teko itu ditetesi hanya satu tetes racun, maka fokus kita bukan melihat airnya, tapi melihat racunnya yang akan membinasakan. Maka disinilah kaidah ulama, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Hadirin, jangan menganggap meninggalkan maksiat itu tidak berpahala besar. Pahala besar sebagaimana kita melakukan ketaatan. Ketaatan menambah pahala-pahala kita. Ketika kita tidak bermaksiat, minimal tidak mengurangi dari pahala yang kita lakukan. Ingat bahwa maksiat yang kita lakukan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Maka kalau Rasulullah menggambarkan, apakah kalian tahu siapa yang disebut muflis? Atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa yang disebut muflis? Siapa orang yang dianggap bangkrut itu? Sahabat mengatakan mereka yang tidak punya dirham, mereka yang kehilangan, yang habis dinarnya. Kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut dari umatku, dia datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, tetapi dia
memfitnah, membunuh, mengambil harta orang lain, mencaci maki, memarahi. Perhatikan, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa habis karena akhlak buruk kita berbuat dolim kepada sesama. Dan nantinya ketika kita berbuat buruk, zolim, niscaya kebaikan kita berpindah untuk orang-orang yang dizolimi oleh kita sebanyak kezoliman yang kita lakukan. Maka hadirin, dosa itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita, bisa membatalkan kebaikan kita. Maka jangan anggap kalau orang diam tidak melakukan maksiat dia tidak punya pahala. Bahkan minimal sedekah kita yang paling minim, kita tidak melakukan keburukan kepada orang lain, itu pun sudah menjadi sedekah. Kalau kita tidak bisa memberi, minimal kita jangan ngambil milik orang lain, itu pun sudah jadi sedekah bagi kita, dan itu sudah jadi kebaikan. Terakhir hadirin rahimakumullah, Rasul mengingatkan jalan keselamatan bagi kita, satu, hindari pertanyaan yang tidak penting. Pertanyaan yang tidak penting itu akan menjadikan muncul perdebatan, muncul kebencian, muncul perpisahan. Pertanyaan yang tidak penting justru akan membuat kita kesulitan dalam melakukan. Maka apa yang Rasulullah Allah perintahkan, kerjakan sebagaimana yang kita fahami dan kita mampu. Jangan banyak mempertanyakan yang tidak penting. Bukan tidak boleh bertanya, hal-hal yang wajib kita lakukan, maka bertanyanya wajib. Salat wajib, maka orang yang tidak tahu tentang salat bertanyanya wajib. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Hindari pertanyaan yang tidak penting yang akan menimbulkan perdebatan, perpecahan di antara umat. Yang kedua, komitmenlah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan mengada-ada. Kita mencukupkan, agama ini sudah sempurna. Lakukan apa yang dicontohkan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.